Momen menegangkan sekaligus berani ketika seorang pilot uji, dijuluki Sang Venom, menerbangkan jet tempur generasi baru KF-21 Boramae. Frasa uji nyali menekankan bahwa penerbangan ini penuh tantangan dan berisiko tinggi, karena melibatkan pengujian performa pesawat canggih yang masih dalam tahap pengembangan. Ini adalah bagian penting dalam proses validasi kemampuan tempur KF-21 sebelum resmi dioperasikan. Sekitar 60 menit lamanya, langit Korea Selatan menjadi saksi bisu, sebuah momen bersejarah bagi dunia aviasi Indonesia. Letkol penerbang Verel Rigonald, seorang perwira menawan dengan reputasi mentereng, melayang mulus di ketinggian 20.000 kaki. Ia bukan sekadang terbang untuk jalan-jalan atau menikmati panorama awan. Tidak, ia sedang menjalani sebuah misi penting, menguji prototipe jet tempur masa depan, sang burung baja bernama KF-21 Boramae. Di kokpit pesawat yang hanya berisi 2 kursi itu, Letkol Verel duduk di posisi depan. Sementara itu, di kursi belakang, ia didampingi oleh pilot uji dari perusahaan Korea Aerospace Industries, seorang pria berpengalaman bernama Ko Hui Seok. Mereka lepas landas dari pangkalan udara Satseon pada hari Jumat, tanggal 27 bulan Juni. Meskipun terbang di siang bolong, suasana di dalam pesawat tidak secerah langit di luar, karena tekanan dan resiko yang dihadapi bukan main-main. Ini bukan sinetron udara. Ini adalah ujian nyali, teknik, dan ketangguhan. Menjadi penerbang uji bukanlah perkara sederhana. Seperti yang diungkapkan oleh Esther Gayatri Saleh, seorang pilot uji kawakan yang telah menghabiskan lebih dari 7.000 jam hidupnya di udara, menerbangkan prototipe adalah seperti menjenakkan naga terbang. Anda menerbangkan pesawat yang Anda tidak tahu perilakunya seperti apa, ujarnya kepada BBC Indonesia. Kalimat itu bukan sekadar gaya bahasa. Di atas kertas, segala sesuatu bisa terlihat rapi dan sempurna. Namun ketika burung besi itu benar-benar mengangkasa, semua teori bisa berubah jadi teka-teki yang harus dipecahkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Bagi Verel, yang memiliki panggilan taktis atau call sign film, ini bukan pengalaman pertama berhadapan dengan Boramae. Tahun 2023 lalu, ia juga telah berpartisipasi dalam pengujian jet tempur yang sama. Hanya saja, saat itu ia duduk manis di kursi belakang, menyerahkan kendali penuh kepada Park Ji-won, pilot uji dari perusahaan Korea Aerospace Industries. Kini, peran berbalik, dan tanggung jawab pun jauh lebih besar. Bukan hanya sebagai pilot, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan negeri terhadap putra bangsanya. Perjalanan panjang Letkol Verel Rigonald dalam dunia militer bukanlah kisah semalam. Ia lahir pada tanggal 10 Juni tahun 1978 di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak muda, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia kedirgantaraan. Lulus dari Akademi Angkatan Udara tahun 2002, ia langsung melanjutkan pendidikannya di sekolah penerbang pada tahun 2004. Kalau hidup ini ibarat pesawat, maka Verel adalah autopilotnya, terus melaju ke depan dengan stabil. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tahun 2011, ia menempuh pendidikan di Sekolah Instruktur Penerbang, dan pada tahun berikutnya masuk ke Sekolah Komando Kesatuan TNI AU. Bisa dibilang, Verel adalah perpaduan antara pilot, akademisi, dan pejuang, kombinasi yang jarang ditemukan bahkan dalam film Marvel sekalipun. Karirnya sebagai penerbang militer dimulai dengan mengendalikan pesawat tempur legendaris F-5 Echo dan F-Tiger II Skuadron Udara 14 di Lanut Iswah Yudi Madiun. Dari sana, ia terus menanjak. Tahun 2022, Verel dipercaya menjadi komandan skuadron di Lanut Sugiri Sukani. Saat ini ia juga berperan sebagai dosen muda di Sekolah Staf dan Komando TNI AU, sebuah institusi bergengsi yang mencetak para pemikir strategis Angkatan Udara. Adapun pesawat KF-21 Boramae yang kini menjadi bintang utama dalam uji coba tersebut bukanlah jet biasa. Ia merupakan buah dari kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah dimulai sejak tahun 2010. Kala itu, dua kepala negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Indonesia dan Presiden Lee Myung-baek dari Korea Selatan, menyepakati pengembangan bersama jet tempur generasi masa depan. Sebuah proyek ambisius yang bukan hanya melibatkan teknologi tinggi, tetapi juga mimpi besar untuk kemandirian pertahanan. Dalam perjalanan proyek ini, tak hanya teknologi yang diuji, tetapi juga komitmen kedua negara. Proyek KF-21 Boramae bukan semata-mata soal membuat pesawat yang bisa terbang cepat dan terlihat garang di udara. Ini adalah tonggak diplomasi pertahanan, simbol saling percaya, dan manifestasi dari ambisi bersama dua bangsa untuk berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. Bayangkan, membangun jet tempur bukan seperti merakit sepeda. Semuanya presisi, rumit,
dan harus melibatkan para insinyur terbaik, teknisi terlatih, dan tentu saja pilot yang berani seperti Farrell. Peran Indonesia dalam proyek ini tidak sekadar jadi penonton di bangku tribun. Para insinyur dan teknisi dari negeri ini turut serta dalam tahap desain, pengujian, hingga integrasi sistem. Meski sempat terjadi dinamika dalam hal pembiayaan yang sempat membuat publik bertanya-tanya tentang arah kerjasama ini, pemerintah Indonesia tetap menunjukkan niat baiknya dengan melanjutkan partisipasi dan kontribusi teknis. Dengan kata lain, Indonesia bukan hanya ikut numpang nama, tapi ikut menyumbang otak dan otot dalam proyek ambisius ini. Dalam kacamata militer modern, KF-21 Boramae digadang-gadang sebagai jet tempur generasi 4,5 yang memiliki potensi untuk bersaing dengan pesawat tempur kelas dunia. Ia didesain untuk memiliki kemampuan siluman parsial, stealth, avionik modern, serta berbagai sistem senjata canggih yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan operasional. Tak heran ketika Farrell duduk di kokpit Boramae, yang ia hadapi bukan sekadar panel tombol dan layar digital, tapi juga serangkaian sistem elektronik yang bisa membuat laptop kantor terlihat seperti mainan anak-anak. Selain itu, Boramae dirancang untuk mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari penyerangan darat, pengintaian strategis, hingga pertahanan udara. Bila kelak Indonesia benar-benar menerima puluhan unit pesawat ini sebagai bagian dari kekuatan tempurnya, maka langit Nusantara akan lebih tenang, karena dijaga oleh burung baja, yang bukan hanya cepat dan lincah, tetapi juga hasil dari keringat anak bangsa sendiri. Kembali kepada Letkol Farrell Rigonal, peran yang ia emban dalam penerbangan uji coba ini bukan hanya teknis, tetapi juga simbolis. Kehadirannya di kokpit depan adalah pesan yang dikirim kepada dunia, bahwa Indonesia tidak lagi hanya membeli, tetapi juga menguji, memahami, dan kelak akan mengoperasikan teknologi pertahanan canggih. Ia adalah representasi nyata dari generasi perwira masa kini, yang tidak hanya mengandalkan keberanian, tapi juga ilmu, dedikasi, dan integritas. Apalagi, tidak semua pilot bisa mendapatkan kehormatan untuk menerbangkan pesawat prototipe. Ini bukan soal pangkat atau senioritas, tetapi soal kualitas dan kompetensi yang teruji. Bahkan mungkin juga sedikit urusan nyali, karena tak semua orang bersedia duduk di dalam pesawat yang belum sepenuhnya terverifikasi aman oleh data statistik. Disitulah Farrell menunjukkan kelasnya. Ia tahu resiko, tetapi tetap mengudara. Ia paham bahayanya, tetapi tetap percaya pada kemampuannya dan pada rancangan rekannya. Bukan sekadar menerbangkan pesawat, ia sedang menerbangkan kepercayaan. Dan bisa dibilang, jika suatu saat sejarah pertahanan Indonesia ditulis ulang, maka nama Letkol Penerbang Farrell Rigonal layak mendapat satu bab khusus. Bukan hanya karena ia menerbangkan jet Boramae, tetapi karena ia melambangkan generasi perwira udara yang siap terbang tinggi, tetapi tetap membumi. Serius dalam tugas, sopan dalam laku. Tapi jangan salah, jika disuruh adu manuver di langit, ia bisa bikin lawan tersesat seperti sinyal wifi di tengah hutan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.